Jumpa kembali di pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Di pertemuan 4 ini kita akan memahami penggunaan fungsi statistik ya. Jadi dengan menyelesaikan materi pertemuan 4 ini diharapkan nanti peserta didik ataupun siswa mampu mengenali jenis fungsi statistik yang ada pada Microsoft Excel dan juga mampu menerapkan fungsi statistik dengan benar dalam menyelesaikan persoalan. Nah, untuk itu mari kita mulai saja pembelajarannya. Fungsi statistik pertama yang kita pelajari adalah fungsi count. Di sini sudah ada beberapa ringkasan dan jenis fungsi count yang ada. Ya, untuk fungsi count sendiri, ya ini tulisannya, penulisan rumusnya nanti adalah sama dengan count dalam kurung range. Jadi range-nya mana? Jadi range seperti kita tahu adalah kumpulan daripada sel. Jadi kita nanti harus menentukan range untuk menghitung count, ya. Nah, keterangan di sini menunjukkan penjelasan tentang fungsi count sendiri, yaitu menghitung jumlah sel yang berisi data angka atau numerik. Jadi nanti sambil contoh, misalkan di sini range-nya adalah ini, maka fungsi count hanya menghitung jumlah sel yang berisi data angka. Kita lihat di sini seluruh selnya, range-nya ini berisi 10 sel ya, ini 5 kiri 5 kanan, tetapi yang berisi data angka hanya 9. Maka bila kita menerapkan fungsi count pada range ini, maka akan tertulis 9 karena hanya ada 9 sel yang berisi data numerik ya. Kemudian untuk count A itu penulisannya adalah sama dengan count A dalam kurung range juga, gunanya untuk menghitung jumlah sel data numerik maupun string. Jadi ini campuran. Jadi dia tidak mau tahu isinya datanya apa, string atau numerik, yang penting ada isinya, akan dihitung oleh fungsi count A ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada range ini, count A-nya yang berisi data ya juga 9 ya. Karena masih ada satu yang kosong. Jadi count A juga akan menghasilkan nilai 9. Sedangkan count if ini nanti itu adalah kriteria. Maka di sini ada kriterianya ya, selain range-nya ada kriterianya. Kriterianya dalam hal ini misalkan akan dihitung jumlah sel di dalam range ini yang bernilai 80, misalkan ada berapa. Dalam contoh ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, maka akan tertulis 5 ya di sini. Kalau count blank gunanya untuk menghitung jumlah sel kosong ya di dalam range. Penulisannya juga count blank dalam range. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, maka count blanknya akan berisi 1 karena ada 1 sel yang masih kosong ya. Jadi kita harus tahu cara penulisan dari rumus tersebut ya untuk masing-masing fungsi ini ya. Oke, kita mulai saja dengan menuliskan fungsi count ya. Count di sini untuk mencari jumlah sel yang berisi data angka atau numerik. Jadi kita nanti penulisannya adalah sama dengan count ya. Kemudian kurung buka range-nya. Range-nya kita blok di sini ya. Nah, ini range-nya, lalu kurung tutup. Nah, seperti tadi penjelasan sebelumnya, maka fungsi count ini di dalam range itu akan menghasilkan nilai 9 karena yang berisi data angka hanya 9 sel. Nah, di situ hasilnya adalah 9. Ini kita rata tengahkan dulu ya. Nah, sekarang untuk sel data, maksudnya itu dia nggak mau tahu isinya apa, yang penting dia sudah punya isi. Maka di sini dipakai count A ya, count A. Jadi bawahnya count A, kurung buka, range-nya lagi kita blok range-nya ini, kurung tutup, enter. Dia juga berisi 9 karena count A itu
menghitung jumlah sel di dalam range yang berisi data, tidak mau tahu datanya string ataupun numerik ya. Nah, sambil contoh ya, ini kita rubah. Jadi di sini contohnya ini adalah 9. Kalau ini saya misalkan Denny tidak ikut teori karena sakit, kita beri keterangan sakit misalkan ya. Maka pada waktu saya enter, jumlah sel numerik tetap 9 karena sakit itu bukan numerik tapi daya string. Tetapi fungsi count A akan menghitung 10 karena jumlah sel yang berisi data atau baik itu string maupun numerik itu ada 10 sel di dalam range ini ya. Jadi akan terlihat perbedaannya. Jadi kalau data dia akan menghitung jumlah sel yang berisi data angka maupun data string, tapi kalau count saja dia akan menghitung jumlah sel yang berisi data numerik saja. Oke. Nah, ini kita kembali, kita hapus dulu, kita delete ya. Kemudian untuk menghitung jumlah sel kosong kita menggunakan count blank, sama dengan count blank ya. Count blank kurung buka, kita tentukan range-nya, lalu kurung tutup. Nah, di sini kalau kita enter akan berisi 1 karena apa? Ya, yang kosong masih 1. Kalau ini kita isi data sakit tadi, maka count blank-nya akan 0 karena tidak ada sel yang kosong ya. Ini kita delete lagi. Oke ya. Kemudian untuk menghitung jumlah sel yang bernilai angka 80. Nah, ini berarti kita pakai count if. Penulisannya adalah count if ya, kurung buka, ada 2 parameter, range-nya dulu ditentukan. Kemudian di sini kita memakai titik koma ya, pemisahnya, baru nilai yang mau dihitung. Jadi 80 ya, berarti ini kita kurung tutup. Maka sebelum kita enter kita lihat yang bernilai 80 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita enter, hasilnya nanti adalah 5 di sini ya. Nah, kalau seandainya Denny ini masuk ya, juga bernilai 80, kita bisa lihat nanti perubahannya. Nah, di sini ya akan menjadi 6 nilai 80-nya karena kita masukkan Denny tadi ya. Kita hapus lagi. Nah, itulah penerapan fungsi count, fungsi statistik count pada Microsoft Excel. Fungsi statistik berikutnya adalah average, average A, max, min, median, sum, dan sum if ya. Average penulisannya seperti ini, adalah sama dengan average dalam kurung range. Kegunaannya untuk menghitung rata-rata dalam suatu range. Kalau average A penulisannya adalah average dalam kurung average A dalam kurung range, menghitung rata-rata dalam suatu range dengan kondisi data teks ikut membagi. Jadi nanti data yang berisi teks itu ikut membagi ya. Sedangkan untuk max min ya, itu untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu range. Median itu untuk mencari nilai tengah dari nilai tengah yang ada di dalam range. Sum itu untuk menjumlah nilai yang ada di dalam range, menjumlahkan data yang ada dalam range. Kalau sum if menjumlahkan data dalam range dengan kriteria tertentu ya. Di sini sum if itu ada 3 parameter, yaitu range kodenya sendiri, lalu kriteria, dan range data yang akan dijumlah. Nah, di samping ini kita sudah siapkan sebuah tabel daftar gaji ya, ada 5 nama karyawan dengan golongan masing-masing seperti tercantum di sini dengan gajinya. Nah, sekarang kita diharapkan untuk menjumlah dengan menggunakan fungsi statistik ini, menjumlah total gaji ini ya. Jadi kita bisa sebutkan dengan yang pertama yaitu sum ya. Jadi ketik sum ya, kemudian kurung buka, kita blok range-nya yang mau dijumlah, baru kurung tutup, lalu kita enter ya.
di sini totalnya menjadi 2 juta. Itu cara pertama untuk sum. Ada cara yang lebih cepat sebetulnya ya, yaitu dengan memilih ini kita hapus dulu ya. Jadi kita klik pada sel dimana akan dilakukan penjumlahan, kemudian pada tab home itu di bagian editing kita akan melihat simbol sigma. Nah, ini untuk auto sum, jadi kita bisa klik di sini, maka secara otomatis dia akan memberikan tanda range di sel di atasnya. Nah, kita tinggal menekan enter saja, jadi hasilnya juga sama ya, seperti ini. Berikutnya adalah sum if di sini ya. Di sini kita diinginkan untuk menghitung total golongan A. Jadi golongan A ini di sini ada 1, 2, 3 ya. Berarti nanti kalau dijumlah itu adalah ini 550, 1.100.000 ya hasilnya. Nah, cara penulisannya untuk sum if seperti yang terlihat di tabel sebelah kanan, yaitu sama dengan sum if ya, kemudian kurung buka range kodenya. Range kode, jadi kode-kode golongan tuh ada di sini ya, kita blok range-nya, kemudian titik koma adalah kriteria. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah A, B, C, golongan A, golongan B, dan golongan C. Karena dia merupakan isi, maka di sini kita harus menggunakan tanda petik ya, karena untuk mewakili isi string. Misalkan di sini yang diinginkan adalah menjumlah total golongan A, maka A dalam tanda petik, kemudian titik koma kembali, yaitu range data yang akan dijumlahkan. Karena kita ingin menjumlahkan gaji, maka kita blok range datanya ini ya. Nah, setelah itu baru dikurung tutup, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 1.100.000 seperti tadi ya, kita sudah menjumlah secara manual akan berisi 100. Dengan cara yang sama ya, kita membuat untuk golongan B dan golongan C. Jadi nanti kita hanya mengganti nilai-nilai yang ada di sini. Jadi kalau untuk golongan B ya nilai A-nya diganti B, kalau C nilai A-nya diganti dengan C. Jadi kita akan tuliskan sekali lagi aja, yaitu sama dengan sum if ya, kurung buka range kodenya, kemudian titik koma adalah golongannya. Sekarang kita pilih golongan B ya, kemudian titik koma kembali, kita pilih range untuk datanya ya di sini, lalu kita kurung tutup, kita enter. Maka untuk golongan B jumlahnya adalah 400.000 karena memang di sini cuma 1 ya, 400. Demikian juga dengan golongan C, sum if sama dengan sum if kurung buka range kode titik koma, kemudian kriterianya dalam hal ini adalah golongan C, tanda petik C, titik koma lagi, baru range datanya yaitu gaji yang mau dijumlahkan, kurung tutup, enter. Jadi untuk golongan C juga cuma 1, hasilnya juga 500 ya. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan yang gaji terendah yaitu min ya. Berarti di sini penulisannya sama dengan min kurung buka range gitu aja. Jadi ini lebih sederhana, kurung tutup, enter. Demikian juga dengan yang max, sama dengan max kurung buka range-nya kita blok, kemudian kurung tutup, kita enter ya. Nilai tertingginya memang 550, terendahnya 250 ya. Kalau nilai median tengah, nilai tengahnya, gaji tengahnya itu sama dengan median kurung buka range. Dalam hal ini yang nilai tengahnya adalah 400 ya. Nah, itulah pemakaian daripada fungsi statistik di Microsoft Excel ini ya. Baik, untuk fungsi statistik setelah kita pelajari semua,
dan diharapkan nanti dengan pembelajaran ini soal-soal yang berkaitan dengan statistik dapat dikerjakan dengan mudah.